Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Hendrik Tangke Allo di HTA Channel, Merah Putih Selalu di Hati. Para sahabat, pagi ini saya kehadiran tamu yang sangat spesial karena kami akan membahas atau berbincang-bincang tentang sebuah kawasan yang sangat unik di Kota Depok yang dihuni oleh 12 marga ya, yang tentunya memiliki sejarah panjang. Dan kadang di luar sana di publik orang sering membicarakan tentang Belanda Depok. Nah, tetapi bahasa itu apakah memang seperti yang orang pikirkan atau bagaimana? Tentunya kami akan membahas dengan bintang tamu kita hari ini. Ya, langsung saja saya kenalkan bintang tamu yang memiliki pemahaman sejarah tentang Depok Lama, karena beliau juga ini kan lulusan UI ya, yang kebetulan mengambil kuliah sastra jurusan apa ya? Belanda. Belanda ya, terus ya. Oke, langsung saja hari ini saya kedatangan Ibu Budianti Irma Samuel. Halo Ibu Budi ya, saya panggilnya ya. Iya, Ibu Budi ya. Budi. Oke, terima kasih nih Ibu udah hadir di studio kami ya, supaya nanti kita bisa bincang-bincang. Yang penting sehat ya. Ya, sehat. Semangat Alhamdulillah, juga. puji Tuhan, sehat, itu yang penting. Ibu Budi, tadi saya sudah buka sedikit tentang materi perbincangan kita hari ini tentang sejarah Depok Lama. Ya, ini kan ada 12 marga kalau tidak ada di sini, kalau tidak salah ya. Dan usianya itu sudah berabad-abad ya. Nah, Iya. bisa diceritakan nggak, Ibu, sejarahnya itu sampai dari awal dulu sampai hari ini seperti apa sih? Iya. Jadi kalau bicara soal Depok kaum Depok ya, Iya. tepatnya kaum Depok itu, maaf tadi saya ralat sedikit. Sekarang memang aslinya itu 12 marga, Iya. tapi kemudian dengan berjalannya waktu tinggal 11 marga saat ini ya. Jadi tinggal 11, satu marga yaitu Sadok itu sudah mungkin nggak ada keturunannya, Oke. jadi sudah hilang Ah. gitu. Jadi tinggal 11 marga yang ada gitu. Kalau kita bicara soal sejarah Depok Lama ya, kaum Depok tepatnya ya, itu tidak lepas dari Cornelis Chastelain ya. Sedikit mengenai Chastelain ini sendiri, karena kebetulan saya lulusannya sastra Belanda ya. Iya. Jadi saya sangat peduli banget dengan cara melafalkan ya. Ada dua cara melafalkan ya, karena CH gitu ditulis awalnya kan CH, jadi bisa dibaca dengan Syekh gitu ya, Chastelain, atau bisa juga dengan Castelain gitu. Untuk jadi Cornelis Chastelain ini ceritanya dia itu ada turunan Prancis ya, tapi dia tinggal karena masalah politis ya sebetulnya ya, ayahnya. Jadi akhirnya ayahnya dari Prancis pindah ke Belanda. Belanda. Ya. Chastelain itu di usia 17 tahun dia berangkat ke Batavia. Ya. Karena pada masa itu, pada abad 17 itu, kalau zaman ya boleh dibilang tahun-tahun apa ya, abad segitulah Iya, ya, iya. usia 17 tuh sudah cukup dewasa untuk bisa merantau lah Lang-lang gitu ya. buana lah ya. Iya, Oke. gitu. Dan dia berangkat pada usia 17 tahun, itu naik kapal Ini namanya saudagar ya, ya, saudagar. dia bukan saudagar. Oke. Dia kebetulan apa ya, ayahnya itu lebih kepada apa ya, pejabat gitu Pejabat, ya, oke. pejabat gitu ya. Tapi dia juga mungkin ada turunan-turunan darah biru ya. Karena kalau kita lihat juga dari bisa dilihat dari wapen namanya. Jadi gini,
kalau dia berdarah bangsawan ya di Belanda itu biasanya dia punya family wapen namanya. Family wapen itu nanti kalau misalnya jalan-jalan ke kantor YLCC sekarang itu ada di bagian dalam itu Iya. ada bukan logo YLCC tapi ada apa sih namanya family weapon itu. Jadi kayak ada logonya keluarga family Chastelain. Silsilah lah ya. Bukan silsilah, Bukan silsilah. tapi logo, Logo, kayak oke, logo. oke, Jadi logo, ada dia logonya itu ada logo dua burung, bukan burung, tapi kayak naga gitulah Wow. ya, Oh. gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu menandakan bahwa Chastelain ini memang ada turunan keluarga bangsawan Keluarga ya. bangsawan. Bisa dilihat dari family weapon itu ya. Eh, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau nggak salah hieroglyph apa-apa gitu ya. Saya nggak begitu. Iya, iya. Tapi yang jelas itu kayak semacam logo lah, logo keluarga gitu, anggap aja gitu. Nah, singkat cerita, Chastelain tiba 8 bulan kemudian Batavia. di Batavia. Terus dia diterima bekerja, ya dia juga meniti karir tentunya ya, betul, betul. nggak langsung menjadi pejabat yang hebat Iya. gitu ya. Dia diterima bekerja, dia apa namanya menjadi pegawai biasa lah ya, menjadi asisten gitulah, semacam asisten dari salah satu pejabat gitu. Karena memang dia pandai, kebetulan dia pandai dan juga rajin baca ya. Rajin baca, kemampuan dia cepat sekali. Jadi karena kemampuan dia apa namanya boleh dibilang apa ya, intelektualitas dia ya tinggi, ya. Oke. tinggi, dia cepat meningkat ya, karirnya meningkat sampai akhirnya dia bisa mendapat posisi di Kastil Batavia. Kastil Batavia itu kayak apa ya? Kastil sebelumnya Pemerintahan, kerajaan. ya, Kastil Batavia tuh bukan kastilnya ya, tapi itu kayak benteng pertahanan. Kalau sekarang itu letaknya itu di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya, Oke. di Pelabuhan Sunda Kelapa. Sekitar situlah gitu. Terus di situ dia mulai jadi apa namanya, karirnya udah meningkat ya. Tapi sayangnya dia ini apa ya, pada masa itu Gubernur Generalnya itu namanya Oudthoorn. Gubernur Jenderal ya. Ya, Gubernur Jenderalnya itu Oudthoorn. Nah, Chastelain itu apa ya, dia punya pandangan yang berbeda gitu ya, pandangan politik ya, pandangan politik yang sangat berbeda dengan Oudthoorn. Akhirnya dia mengundurkan diri, terus dia mulailah beli tanah, Oke. ya, mulai beli tanah. Dia apa namanya pingin apa ya, kayak dia terjun ke bidang pertanian gitu ya. Lepas dari hiruk pikuk politik gitu ya. Dia apa namanya, dia mulai beli tanah. Dia mulai beli di agak apa namanya, jadi antara Batavia dengan Buitenzorg. Buitenzorg itu Bogor ya. Dia beli tanah di sekitar situ gitu untuk pertanian. Nah, awalnya dia ini mungkin agak salah ya, tapi dia beli seringsing ya, sawah. Ya, seringsing gitu, dia beli itu. Disebutnya kalau apa namanya di buku-buku apa namanya di bahasa sejarah Belanda ya, itu seringsing mereka ya. Nah, dia beli tanah seringsing, tapi tidak banyak juga catatan sejarah mengenai tanah seringsing ini gitu. Terus dia diriin kayak semacam landgoed ya, jadi kayak villa-villa gitu. Terus mulai di situ mulai bercocok tanam. Pertanian lah ya, yang pertanian dikembangin. gitu ya. Udah. Setelah itu dia beli lagi. Memang dia tujuannya kan mau bertani gitu kan. Di situ dia mulai bertani, apa ya namanya juga apa namanya,
sebagai landheer gitu ya. Landheer tuh saudagar gitu ya. Sebagai landheer dia tentu saja apa namanya, dia punya visi yang inilah apa pandangan yang jauh ke depan gitu ya. Jadi bukan sekedar bertani terus dia jual gitu, enggak. Dia punya cita-cita gitu ya. Terus untuk apa mengembangkan pertanian dia gitu ya, dia mulailah agak ke selatan lagi gitu ya. Dia tiba-tiba dia dapat hadiah. Hadiah. Dia dapat hadiah Mampang, tanah Mampang dulu. Tanah Mampang, ya. Dia dapat tanah Mampang terus dari pemerintahan Batavia. Ya, karena jasa-jasa dia. Gitu. Setelah di tahun yang sama itu 1669, tahun 1669, di tahun yang sama dia lihat ada tanah yang mungkin ya gitu ya. Oh, ini Depok. Dia beli tanah Depok. Mampang itu Mampang yang Depok ini ya? Iya, sekarang Mampang. Itu ya? Iya, Mampang Depok itu hadiah. Jadi tanah Mampang itu hadiah dari pemerintahan Batavia. Terus dia di tahun yang sama dia beli Depok. Ya. Pada saat itu namanya juga sudah Depok. Sudah Depok ya. Jadi bukan nama baru dan bukan Chastelain yang menamakan. Dia beli tanah Depok dari namanya Lucas van der Meer. Dia beli tanah itu. Nah, setelah itu dia mulai serius nih, apa namanya, bikin planning mau kemana nih arahnya gitu ya. Nah, otomatis dia butuh namanya tenaga kerja. Ya, tenaga kerja. Ya, pada masa itu beda ya suasananya dengan sekarang ya, situasinya pasti, ya, gitu. Jadi dia datangkanlah budak-budak. Didatangkan dari kawasan Indonesia bagian timur. Oh, dari Indonesia Timur? Iya, dari kawasan Indonesia bagian timur. Ya, dia datangkan itu. Tapi pada saat itu untuk beli budak aja, dia juga harus pergi ke pasar budak. Ya, pasar budak itu pada tahun 16 sekian ya, sampai 17-an itu pasar budaknya yang paling besar adalah di Bali. Ya, jadi mungkin saya entah alasan apa, itu sejarawan lah yang tahu ya, kenapa dipilih Bali menjadi pasar budak ya. Pasar budaknya tuh di Bali, jadi semua budak-budak yang dari kawasan Indonesia Timur itu dikumpulkan di pasar budak Bali itu. Oke, berarti pusatnya di Bali. Iya, pusatnya di Bali ya. Jadi budak-budak itu ada yang dari NTT, Sulawesi, ya, ada yang dari Sulawesi, Makassar ya, ada juga yang dari Maluku gitu ya, dari kawasan-kawasan Indonesia bagian timur lah ya gitu, berkumpul, terus dia beli sekitar 150 budak, ya 150 dari orang, berbagai macam kawasan tadi itu ya, dari kawasan Indonesia bagian timur ya, dia beli, terus dia bawa lah ke Batavia. Gitu. Oh, belum ke Depok ya langsung? Belum. Dia bawa ke Batavia, kan Depok juga nggak ada pelabuhan ya. Oke, iya betul. Ya, nggak ada pelabuhan. Belum. Iya. Sampai sekarang juga Depok nggak punya pelabuhan ya. Ada terminal. Ada terminal, gitu ya. Dia datengin di pelabuhan di Batavia. Berarti naik kapal laut ya? Transportasinya ya? Iya, kapal laut waktu itu kan. Itu lama banget ya. Belum lagi sakit kurang makan segala macam. Sekarang sih enak, tinggal sejam naik pesawat landing ya. Iya, beres. Iya, jadi dia datengin budak itu, terus dia bagi-bagi gitu kan, dia bagi. Jadi maksudnya dia bagi misalnya serengseng aja 150 enggak. Jadi dia bagi-bagi gitu dalam beberapa grup ya gitu. Dia bagi. Ya, karena dia juga kan selain punya tanah yang di Serengseng, dia juga punya tanah di Noordwijk. Noordwijk itu sekarang itu sekitar Juanda situlah. Dekat istana. Oh, di Jakarta ya? Ya, dekat Juanda, Pecenongan situlah, itu daerah Noordwijk ya. Menarik sekali nih, Sas. Iya. Daerah Noordwijk, dia punya tanah juga di situ besar, dan juga dia kayak bikin rumah yang bagus lah ya gitu ya. Di situ dia dirikan rumah ya di daerah Noordwijk itu ya. Ya.
Terus setelah itu, tapi dia lebih suka ya karena dia ada perselisihan politik tadi ya dengan apa? Dengan Outhoren ya, dengan Outhoren dia lebih banyak menghabiskan waktu di villanya dia ya, di landhoodnya dia di Srengseng. Ya, mungkin karena Srengseng juga dekat dengan Depok ya, gitu ya. Udah, singkat cerita dia bagi-bagi, itu ada yang di Srengseng, ada yang di Noordwijk, ada yang di Depok, ada yang di Mampang gitu kan. Dia bagi-bagi budaknya. Nah, terus ini Chastelain ini mungkin punya hati yang dia apa ya? Selain punya visi ke depan, tapi dia juga punya hati yang mungkin karena iman dia ya, iman Kristiani dia ya, kasih gitu ya. Dia punya kasih. Ini bagaimana budak saya gitu. Nanti masa depannya seperti apa gitu kan. Mulailah dia juga apa namanya bikin planning lagi. Tanah, jadi Depok, Mampang, saya juga nggak tahu kenapa Srengseng tidak termasuk di dalamnya gitu ya. Tapi dia mulai bikin namanya Depok. Jadi Depok itu adalah sebetulnya kalau di masa Chastelain itu adalah een verzamelnaam. Jadi apa kumpulan dari beberapa tanah-tanah yang dia beli gitu ya. Dia sebut Depok gitu. Berarti apa Pemda sekarang itu memang hasilnya dari ini ya. Dari awal itu ya. Dari awal memang iya sejarah panjang ya. Sorry maksudnya kota Depok maksud saya ya. Jadi Chastelain itu Depok gitu, itu dari mulai apa namanya Mampang, terus dia dapat lagi setelah dia beli Depok dia dapat lagi hadiah. Sorry, saya potong. Tadi kan Sos Budi menyampaikan bahwa kata Depok ini memang dari zaman Cornelis Chastelain ini. Ada arti khusus nggak untuk Depok itu? Iya, jadi Depok itu mengacu kepada, jadi sebelum Cornelis Chastelain beli itu sudah bernama Depok. Tadi saya bilang sudah bernama Depok. Ada artinya nggak kata Depok itu? Ya singkatan atau apa? Tidak. Nggak ada. Kalau singkatan itu singkatan beda lagi ya. Singkatan itu sebetulnya ungkapan rasa kangen dari orang-orang Depok yang kebetulan tinggal di Belanda ya. Akhirnya mereka buatlah singkatan-singkatan seperti De Eerste Overzeese Protestant Kerk kayak gitu-gitu ya. Singkatan-singkatan semacam itu adalah ungkapan kerinduan dari orang-orang yang ada di perantauan sana ya. Tapi Depok sendiri itu bukan Chastelain yang menamakan. Emang sudah ada dari dulu sudah ada ya. Ya dugaannya seperti misalnya Depok yang ada di Jogja itu kan dari kata Padepokan ya. Terus ada lagi kalau nggak salah Depok itu di daerah Jawa Barat, saya nggak tahu ya, ada tempat kecil lah gitu ya. Ada ya? Saya nggak tahu di mana lagi, yang jelas bukan di Depok ini ya. Nah, ya gitu. Tapi di kawasan Jawa Barat saya pernah dengar sih gitu. Jadi Depok itu berasal dari kata Padepokan gitu. Yang di sana ya, yang di Jawa Barat ya, bukan yang ini kan? Iya, jadi semuanya itu Depok itu aslinya dari kata Depok itu katanya kalau saya juga baca buku sejarah ya dari apa namanya sebetulnya dari kata Padepokan. Gitu. Oke, nah Sos Budi tadi yang budak-budak yang dikumpulkan ini akhirnya dipekerjakan. Iya, dipekerjakan. Dijamin hidupnya lah ya. Dijamin hidupnya, tapi yang namanya budak kan berarti nggak digaji ya, gitu. Namanya juga budak gitu. Nah, Chastelain itu dia apa namanya budak-budak ini dipekerjakan, kemudian juga dia apa ya? Karena dia orangnya memang penuh kasih dan juga penuh planning untuk ke depan. Jadi ini budak-budak mulailah dibekali. Karena kalau di masa itu kan juga agama itu kan belum tentu seperti sekarang ya. Jadi mungkin aja budak-budak ini tidak memiliki agama gitu kan. Karena tahun 16 sekian ya, 1690-an gitu kan. Jarang yang memiliki agama mungkin gitu. Lalu ya Chastelain kebetulan dia beragama Kristen ya. Dia bagaimana caranya lagi dia mau membentuk moral gitu kan. Gimana caranya ya dia yang dengan
kebetulan dia Kristen, dia Nasrani, ya dia ajarkan itu gitu ya. Ajaran itu. Ya, diajarkan itu kepada budak-budaknya. Tapi ya di masa itu kan juga nggak ada apa namanya, belum ada apa namanya, baca tulis juga Iya, belum iya, belum seperti sekarang iya, ya. iya. Terus juga belum ada kitab suci Iya, ya. iya. Kitab sucinya kan biasa ditulis kan, gitu kan. Iya. Jadi akhirnya dia apa namanya, dia dari salah satu budak itu ada yang sudah bisa baca tulis ya. Oh, ada juga ya. Iya ada ya. Jadi mulailah dia apa namanya, ya dia suruh lah ya gitu si salah satu budak yang bisa baca tulis itu untuk mengajarkan sesama budak gitu ya, di bawah pengawasan Oke. Chastelain, untuk misalnya doa Bapa Kami gitu-gitu aja, yang Diajarin lah ya. simple-simple Iya, iya, gitu iya, ya, yang iya, iya. yang mendasar Iya, ya iya, gitu, iya. dari pengetahuan Kristen gitulah. Oke. Iya Nah, intinya. Sas Budi, dari 150 orang budak tadi itu ya, akhirnya kan dibagi-bagi ke setiap wilayah. Nah, sehingga saat sekarang ini yang tadi seperti saya sebut ada 12 marga pada saat itu. Kemudian menjadi 11 sekarang. Itu langsung dikasih nama ya sama Cornelius Chastelain. Tidak. Nah, itulah dia. Jadi saya penamaan marga yang seperti Sekarang saya ini ya. seperti Bakas, ada Bakas, Jonathans. ada Tolense, ada Samuel gitu ya. Itu bukan Chastelain yang menamakan. Oh, Sama sekali tidak ada. Oke. Di testamen yang ada itu hanya Fam Sudira, Elia Sudira Oke. disebutkan. Yang lain itu nggak ada, dan itu pun bukan sebagai family name ya, bukan sebagai marga Iya, ya, iya. tetapi nama biasa aja gitu Oke. ya. Nah, nama-nama 12 marga ini itu baru diketahui sekitar awal abad 18-an lah. Abad 18. Ya, sekitar abad 18 itu pun diketahui dari surat baptis dan surat nikah yang ditemukan di gereja-gereja gitu ya. Oke. Dulu kan apa namanya, biasanya orang-orang Depok ya apa namanya, turunan budak ini ya tahun 18 kan sudah bebas Iya, ya, sudah dimerdekakan lah ya. sudah dimerdekakan tentunya. Mereka bergereja gitu sebelum ada gereja yang saat ini. Iya. Mereka bergereja itu di apa namanya, di Gambir sana ya. Oke. Di sekarang GPIB Immanuel Gambir. Oh, yang di Gambir itu ya? Ya, Iya, iya. ada juga yang di Sion ya, gitu ya. Mereka bergerak dari catatan-catatan itu yang ada di gereja, apa surat nikah maupun surat baptis. Kalau pada saat itu ada pembagian kan, oh iya, family name ini, fam ini, oh ini dari misalnya Maluku. Oh, wilayahnya ya? Ya. Oke. Yang ini, oh Bali. ini orang Indo, misalnya gitu kan, orang Indo. Ini gini. Nah, ini kok selalu berulang-berulang ya, family name ini kok marga-marga ini selalu keluar. Ini apa Muncul. gitu loh. Ini muncul. Nah, lalu disimpulkan bahwa inilah yang inilah turunan para budaknya Chastelain. Oh, yang Gitu. dimerdekakan pada Iya. abad 18 itu Iya, ya. dimerdekakannya pada tanggal 28 Juni 1714. 1714. Iya, karena itu persis pada pada saat, jadi gini, Chastelain itu menulis wasiat, testamen ya. Dia nulis testamen. Bunyinya jika dia meninggal dunia, testamen itu berlaku. Oke. Warisan itu digenapi, gitu kan, berlaku. Setelah dia meninggal dunia. Dia meninggal dunianya 28 Juni 1714. 1714, Iya. 28 Juni Iya, 1714. 28 Juni 1714. Oke. Itulah pada saat itulah budak-budaknya dimerdekakan. Jadi kemudian diwariskan. suratnya ya, suratnya apa namanya, testamennya itu berlaku Mulai pada saat itu ya, ya. mulai saat itu gitu. Oke. Bunyinya memang seperti itu gitu ya. Hmm. Ada dua hal yang patut disyukuri Oke. sama budak-budaknya lah ya pada saat itu ya.
ada dua hal. Pertama, kemerdekaan, ya, lepas dari perbudakan, Betul. ya. Lalu dapat lagi warisan Oh, iya, berupa iya, tanah. iya, Jadi iya, ada dua luar hal yang biasa. disyukuri, ya. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini kami kaum Depok itu setiap tanggal 28 Juni selalu merayakan, boleh dikatakan hari kaumnya Depok. Kaum Depok ya. Sebagai ungkapan syukur karena kita dimerdekakan tepat tanggal 28 Juni 28 itu. Juni. Ya, dimerdekakan dari perbudakan ya, bukan merdeka apa ya, Iya, dimerdekakan iya, dari iya, iya. dari perbudakan ya. Oke, Itu. oke. Jadi ini kan sudah mulai terkuak nih, sedikit nih sejarah panjang sampai hari ini. Kemudian 12 marga tinggal 11 marga. Nah, dengan warisan yang memang harus dijaga. Nah, saya lihat di Depok ini kan banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah nih, heritage nih. Saya termasuk juga di komunitas masyarakat Depok lama ya. Ya, itu terbangun. Nah, tapi kan sering juga saya mendengar konotasi di luar sana tentang istilah Belanda Depok, ya. Nah, kalau saya ngobrol dengan orang-orang tua di Depok itu kadang mereka nggak senang dengan istilah itu ya. Itu gimana ceritanya, Sas? Iya, sebetulnya awalnya ini saya dengar dari orang tua-tua ya. Jadi termasuk dari papi saya. Gitu, yang kalau dengar kata Depok, Belanda Depok gitu, itu mereka merasa dirinya terhina atau juga merasa dituduh antek-antek Belanda. Penjajah waktu Iya, itu ya, iya, betul. jadi ada dua Sensitif hal juga ya. Ada dua hal, merasa terhina dan juga merasa kayaknya ini antek-antek Belanda nih, Iya, gitu. Jadi iya. kan itu lebih bukan hal yang menyenangkan gitu ya, Betul. disebut Belanda Depok itu sama sekali tidak menyenangkan. Iya. Ya awalnya mungkin ini dari orang tua-tua juga cerita ya, istilah Belanda Depok itu awalnya dulu itu banyak orang-orang Depok yang bekerja di Batavia di Jakarta ya. Pada masa banyak, dan kereta itu kan Bogor Bayuton Sorong itu ada kereta kan 18 sekian lah ya. 1870-an kalau nggak salah ya. Jadi dari Batavia menuju Bayuton Sorong terus berhenti di berhenti di Depok, ada stasiun lagi ya. Okay. Nah, orang-orang Depok itu mereka naik kereta ya ke Batavia untuk kerja, untuk sekolah gitu ya, untuk sekolah lanjutan ya, karena pada masa itu kan tidak ada sekolah lanjutan ya, yang ada hanya SD ya, Lager School. Ketika dia mau SMP itu mau nggak mau harus ke Jakarta, mau nggak mau ke Jakarta atau ke Bayuton Sorong, ke Bogor ya. Bogor. Nah, ini orang-orang Depok ini ya, namanya mereka kenal satu sama lain ya, ya otomatis kan mereka ngobrol. Nah, mereka ini ngobrol karena memang di rumah banyak yang ngobrol dari kecil bisa bahasa Belanda. Bahasa Belanda ya. Ngobrol lah di Betul, kereta. betul. Ngobrol di kereta pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda ya. Lalu mulailah ungkapan-ungkapan yang saya dengar itu sekitar tahun 40-an gitu-gitu ya, mereka naik kereta, terutama yang terasa itu tahun 60-an ya, yang saya dengar ya. Itu mereka kalau ini orang Depok mau turun, Amsterdam gitu. Gitu ya? Orang-orang Bogor gitu, yang dari Bogor, bukan orang Bogor, maksudnya yang dari setelah itulah ya, yang turunnya setelah Depok gitu. Nah, itu mereka suka Amsterdam gitu ya. ngejek gitu loh ya, gitu. Karena Belanda awalnya Depok, dari sering berbahasa Belanda. iya, satu sama lain didengerin ngomong bahasa Belanda terus gitu kan. Itulah jadi sebutan Belanda Depok dari situlah. Gitu. Kalau sekarang ini kan di kawasan Depok Lama, saya sering dengar tuh kan komunikasi di keluarga itu pakai bahasa Belanda juga ya, masih ya? Iya, masih juga ada ya? beberapa sih, nggak banyak gitu ya. Iya. Nggak. Bahkan di luar kan orang Depok Lama ini kan berbagai macam profesi nih sekarang ya. Ada yang banyak orang-orang pinter lah ya, di bank kerjanya, pengusaha kerjanya ya. Iya. Tapi kan mungkin yang di lokal ada juga tuh yang jual-jual di jalan tuh pakai bahasa Belanda juga, Sos. Ya kan keren, Depok doang tuh. Iya, itu lebih terasa waktu tahun 70-an ya, kayak gitu ya. Jadi misalnya ada yang jual bunga, jadi bilangnya
Blumen, Blumen. Blumen Iya. gitu kan. Jadi tiap hari Holland Spreken. Iya, terus jualan roti, broad gitu kan. Iya, broad gitu. Selalu tuh kalau kita dengar pagi-pagi ya, itu ada broad, Broad. gitu kan. Ya, Tukang roti gitu iya, ya. tukang roti gitu. Bahkan pernah tuh saya naik becak tuh di Jalan Pemuda tuh dulu ya. Saya naik becak, tukang becaknya bahasa Belanda, ternyata orang Depok. Iya, memang. Iya. Keren. Keren Iya. ya. Nah, terus kan keluarga orang Depok lama ini kan banyak juga di Belanda sekarang ya. Iya. Ya. Ada hubungannya nggak dengan sejarah panjang itu? Atau karena memang hanya pekerjaan yang banyak berinteraksi dengan pemerintahan Belanda pada saat itu sehingga mereka pindah ke sana? Iya, yang saya dengar sih dari papi saya ya, Mm-mm. gitu. Jadi setelah kemerdekaan Mm-mm. ya, lalu ada sedikit tragedi gitu di Depok ya, dan pada masa itu juga ada yang memilih untuk Pindah. pindah ya, migrasi ke Belanda Migrasi. gitu ya. Pindah warga negara jadinya ya. Ya, pindah gitu. Tetapi ada juga yang memang setia gitu ya, Mm-mm. yang memang memilih untuk Tetap. memilih tetap Stay. di Depok gitu, Oke. menjadi warga negara Indonesia gitu loh. Hmm. Jadi terbukti lah bahwa yang memilih untuk tinggal di Depok memang cinta dengan Indonesia Iya, gitu. betul. Oke, jadi para sahabat ini kan informasi yang sangat menarik ya, bermanfaat bagi kita bagaimana perjalanan panjang tentang sejarah Depok. Nah, dan saya yakin dengan cerita tadi itu pemerintahan Kota Depok saat ini secara administrasi pemerintahan tentunya ada awalnya, bahkan kata Depok sendiri kan sudah dari 3 abad yang lalu sudah ada gitu. Oke, Sos, untuk saat sekarang ini ya, gimana komunitas-komunitas orang Depok lama yang tadi punya sejarah panjang itu dengan aset-aset peninggalan Cornelis Sastelin Iya. ya. Iya. Tentunya itu kan banyak menjadi kawasan heritage ya yang harus kita jaga Iya. sebenarnya. Gimana Iya. gimana itu, Sos? Ya, kalau boleh saya sedikit ya mengenai jadi siapa yang mengelola lah ya aset-aset yang ditinggalkan ya. Boleh cerita dulu ya. Jadi setelah kemerdekaan ya, setelah kemerdekaan itu Depok itu tadinya kan disebutnya tanah partikulir ya. Oke. Tanah partikulir. Kemudian kan sistem di sini kan semua tanah partikulir itu dihapuskan kan. Iya. Gitu. Setelah kemerdekaan semua tanah partikulir dihapuskan termasuk Depok. Yang merupakan tanah partikulir ya. Karena dia dihapus, pemerintah Indonesia berbaik hati ya, dia dia menyerahkan yang namanya aset komunal, jadi milik bersama seperti gereja, lapangan gitu ya, makam gitu, itu diserahkan kembali dan juga dapat penggantian. Kalau nggak salah Rp100 ya, gitu. Nanti boleh dicek lagi ya. Kira-kira Rp100. Nah, pada saat itu Depok kan tanah partikulir Depok di kayak jadi kayak ada pemerintahan sendiri ya. Bahkan punya presiden ya Depok ya? Ya, tapi presiden namanya bukan presiden mungkin itu ya, karena tuh jadi sistem pemerintahan kan gemeentebestuur. Gemeentebestuur itu kayak kayak kabupaten kali ya gitu ya. Jadi mungkin setara kali dengan wali kota atau bupati tapi gitu istilahnya ya. Presiden. Istilahnya presiden gitu punya ya. Rumah istana dong ya? Gitu, punya kantor, tapi nggak punya istana ya. Tapi menarik sekali ini. Iya, gitu. Jadi singkat cerita setelah ini tanah partikulir dihapus, kemudian dapat uang penggantian dari pemerintah dan juga aset-aset komunal itu dikembalikan. Nah, siapa yang mengelola? Gitu kan? Iya. Nah, waktu itu yang menerima ada perwakilan, ya perwakilannya presiden gemeentebestuurnya ya, otomatis ya.
Tapi kan tidak mungkin lagi bilang gemeentebestuur karena pemerintahannya kan sudah beda gitu Betul, kan. betul. Jadi akhirnya mereka bikin namanya lembaga Cornelis Chastelain. Oh, yang yayasan itu Ya, ya. Oke. lembaga untuk menerima aset dan mengelola aset, Oke, ya, oke, pengembalian oke. dan juga uang itu tadi yang 100 rupiah itu. Itu setelah itu barulah sekarang namanya jadi YLCC. YLCC, Ya, ya, tadinya lembaga, kemudian berkembang menjadi yayasan gitu. Oke. Tapi luar biasa, artinya sejarah panjang ini kan memang ada ya, asal muasal Depok ini ada, ya. Nah, tentunya juga saat ini saya lihat itu kan banyak peninggalan-peninggalan sejarah itu, ya harusnya kan ini bisa jadi sebuah sebuah kekayaan, warisan yang memang harus kita jaga, ya. Nah, sekarang pengelolaan itu di yayasan ya, Ses? Iya, di yayasan. Ke depan orang Depok ini punya harapan seperti apa nih, Ses? Ya, yang jelas mungkin agak terdengar klise ya, karena memang ini sebetulnya harapan dari sudah dari generasi ke generasi ya, gitu, bahwa sejarah Depok sejarah Depok ini sejarahnya kaum Depok lah boleh dikatakan itu diakui gitu, bukan hanya diakui diakui di masyarakat, tapi kita berharap bahwa ini diakui dan bisa diajarkan, sejarah ini diajarkan di Kota Depok. Itu harapan kami gitu ya. Sejarah ini kalau kami di YLCC itu kami punya 3 sekolah. Nah, setiap penerimaan peserta didik baru kami selalu ajarkan ya sejarah Depok gitu. Ya selalu kami presentasikan sejarah Depok gitu. Ya dari situ kita mulainya gitu loh. Oke, Ses, nanti ini kan waktunya agak mepet ya, nanti kita bisa lanjut lagi. Nah, sebelum saya closing, ada yang ingin disampaikan nggak nih ke masyarakat Depok, khususnya orang-orang Depok lama nih, yang masih ada 11 marga sekarang? Iya, saya sih pesannya cuma ini aja, yuk kita sama-sama gitu ya, yuk kita sama-sama hilangkan perbedaan pasti ada gitu ya, perbedaan pasti ada, tapi yuk kita kerjasama supaya gimana Depok ini kita jaga gitu ya, terus YLCC dalam hal ini sebagai wadah ya dari kaum Depok itu kita pelihara gitu ya. Misalnya ada perbedaan, misalnya oh iya tidak cocok dengan keputusan ini, keputusan janganlah terus di blow up. Ya. Gitu. Biasa itu biasa. Ya, Semua gitu. pasti ada pro dan kontra, tapi kan saling melengkapi gitu. Ya mungkin yang kontra juga bagian dari kecintaan terhadap wilayahnya sehingga menyampaikan itu. Cuma mungkin dengan caranya dia sehingga tidak sinkron dengan yang lain. Ya. Tapi harapan saya sih ke depan bahwa apapun kondisi itu masyarakat Depok Lama ini juga bisa ikut berkontribusi terhadap keberadaan pemerintahan Kota Depok saat ini. Ya, sehingga ini semakin diakui. Iya, betul. Ya. Kalau di medsos sudah punya juga ya, Facebook, IG, ada, tapi bisa buka aja website Oke, nanti kami. ada di bawah sini nih, para sahabat nanti disampaikan tulisan di bawah ini. Ada FB, IG ya. Ya, ada FB, ada IG, ada website juga gitu ya. Sehingga nanti mungkin orang-orang di luar sana yang ingin tahu tentang Depok lebih dalam lagi ya bisa mengunjungi websitenya gitu ya. Iya, Ses, ya? betul. Oke, Ses, mungkin itu saja ya. Saya terima kasih nih sudah meluangkan waktu, kan harus ngajar ya hari ini ya. Tapi udah saya todong dulu nih biar mampir di sini untuk memberikan informasi. Sama-sama, terima kasih Ses, juga. Terima kasih, mudah-mudahan Sos Budi ya sehat, apalagi dalam kondisi kayak sekarang ini, kemudian aktivitas bersama dengan teman-teman di Depok Lama ini tetap lancar ya. Ses ya? Iya. Oke. Terima kasih. Oke, baik para sahabat, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Budiyanti, salah seorang ahli waris dari peninggalan Cornelis Chastelain yang ada di kawasan Depok Lama. Mudah-mudahan apa yang tadi kami
bicarakan, kami diskusikan, ini bisa memberikan informasi, bahkan bisa memberikan inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan perbincangan kami. Oke, baik. Sampai ketemu lagi dengan saya Henry Tangkealo di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merah putih selalu di hati.